Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabat Hikmah Jum'ah rahimakumullah, salah satu hal yang senantiasa kita harapkan dan kita minta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah rahmat atau kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rahmat Allah, kita semua akan merasakan ketenangan di dalam hidup kita di dunia. Ketika kita senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah hidup kita akan menjadi hidup yang tenang, hidup yang bahagia. Apalagi ketika nanti kita di akhirat, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahmatullah, pastilah sangat kita butuhkan. Sahabat Hikmah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, lalu bagaimana kita dalam upaya atau meraih rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebenarnya banyak hal yang bisa kita laksanakan atau banyak amalan yang bisa kita amalkan untuk menggapai rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hidup kita. Tapi diantaranya petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 218, Allah menyebutkan, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang mengharap rahmat Allah. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Pemberi rahmat. Sahabat Hikmah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, yang dirahmati oleh Allah, kalau kita perhatikan dari ayat Allah tersebut di atas, ada 3 hal yang bisa kita upayakan untuk meraih rahmat Allah. Yang pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, berhijrah. Dan yang ketiga, jihad fi sabilillah. Yang pertama, iman. Iman dalam hidup kita selaku orang Islam, selaku muslim, adalah hal yang vital. Iman harus senantiasa melekat di dalam hati, di dalam jiwa kita, dan senantiasa kita ejawantahkan, kita implementasikan dengan amal perbuatan yang biasanya disebut dengan amal soleh. Oleh karena itu, ketika kita membaca firman-firman Allah berkaitan dengan keimanan, senantiasa disandingkan dengan amal soleh. Innalladzina amanu wa amilus solihat, dan ayat-ayat yang lain banyak sekali yang menyebutkan tentang hal tersebut. Sahabat Hikmah Jum'ah rahimakumullah,
karena mendasarnya tentang pengertian iman. Arti pentingnya iman bagi kita, maka kita harus menjaga keimanan tersebut. Iman merupakan hal yang utama yang akan menentukan kita nanti untuk berbuat dan tentunya untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih rahmat nanti di yaumil kiamah. Dengan iman kita tidak akan terombang-ambing di dalam mengarungi kehidupan di dunia ini yang serba dengan penuh berbagai godaan, apalagi di akhir zaman banyak sekali godaan-godaan yang ketika iman kita tidak tertancap dengan kuat di dalam jiwa kita, di dalam hati kita, maka kita akan mudah terombang-ambing di dalam perbuatan, di dalam beramal. Bahkan kita bisa terperosok kepada kemungkaran, kepada kemaksiatan kalau kita tidak mempunyai iman. Sahabat Iman Jemaah rahimakumullah, untuk yang berikutnya adalah wahajaru, orang-orang yang berhijrah. Berhijrah pada pengertian dasar adalah berpindah. Kalau secara fisik Rasulullah SAW dulu berhijrah dari Makkah menuju Madinah. Secara fisik berhijrah di sini adalah untuk menuju tempat yang lebih aman dari tempat yang tidak aman, dari jahiliyah menuju kepada kemurnian akidah. Jadi secara fisik hijrah telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah ditutup oleh Rasulullah SAW, yaitu dengan adanya Fathul Makkah. La hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah sesudah Fathul Makkah ini. Oleh karena itu, pada masa era sekarang ini yang diperlukan bagi kita adalah hijrah secara spiritual kita. Spirit hijrah harus tetap kita pertahankan pada saat ini. Dari hal yang kurang baik kelakuan kita menuju yang baik, dari hal ketidakkeadilan misalnya menuju kepada keadilan, dari kebodohan menuju kepada hal yang mencerahkan. Itulah beberapa semangat hijrah yang perlu kita laksanakan pada saat ini. Pada prinsipnya adalah hijrah dengan qalb hati kita menuju kebaikan, hijrah dengan amal kita dari amal buruk menjadi amal soleh, dari syirik mungkin menuju kepada kemurnian akidah, yaitu tauhid. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyebutkan bahwa yang disebut hijrah adalah al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Yang disebut orang yang berhijrah adalah orang yang pindah dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hakikat hijrah. Sahabat Hikmah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah, kemudian yang ketiga adalah wal jihadu fisabilillah, orang yang jihad di jalan Allah. Jihad di jalan Allah mungkin pada waktu zaman yang dulu, zaman Rasulullah, dimaknai dengan al-qatil atau berperang memerangi musuh Allah secara fisik. Untuk saat ini bagi kita yang diperlukan adalah spirit untuk memerangi musuh-musuh Islam yang ada di sekitar kita,
tentunya disesuaikan dengan keadaan sekarang ini. Misalnya dengan kita adalah dengan perang pemikiran kita, dengan perang ghusul fikir, perang di media massa, perang opini, itulah yang terjadi saat ini. Oleh karena itu, bagi kita tentunya adalah memaknai jihad pada saat ini, bagaimana kita bisa dengan sekuat tenaga kita, sekuat kemampuan kita untuk meninggikan, menegakkan ajaran agama Islam. Siapapun dari kita, insya Allah bisa berjihad dengan profesi kita masing-masing. Mungkin bagi seorang guru atau ustadz, seorang kiai jihadnya dengan mengajar kepada murid atau santrinya dengan sebaik-baiknya. Jihad bagi seorang murid, seorang siswa, seorang pemburu ilmu, mestinya dia dengan belajar dengan sebaik-baiknya. Jihadnya bagi pedagang, ekonom adalah bagaimana bisa menumbuhkan, mengembangkan ekonomi Islam dan sebagainya dan sebagainya. Intinya adalah siapapun kita, dimanapun kita, dengan peran kita, proporsi kita, bisa melaksanakan jihad untuk menegakkan agama Allah dengan sebaik-baiknya. Dengan kita senantiasa beriman kepada Allah, kita berupaya untuk berhijrah dari hal yang kurang baik menuju yang baik, dan kita senantiasa berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan agama Allah. Dengan seperti jihad kita, insya Allah rahmat Allah akan diberikan kepada kita, baik rahmat di dunia ini maupun rahmat di yaumul kiamah kelak. Oleh karena itu, saudaraku yang kami cintai, janganlah kita berputus asa dari rahmat Allah, karena rahmat Allah begitu luasnya diberikan kepada kita semua. Semoga kita bisa bersama-sama menggapai rahmat Allah di dunia, terlebih di yaumil kiamah. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, hadanallahu wa yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.